Tentunya kita akan makin siang harusnya semakin semangat. Untuk materi yang berikutnya kita akan masuk kepada materi yang keempat tentang OT Nurse Responsibilities in Cervical Spinal Cord Injury Surgery yang akan disampaikan oleh Mangatur Tua Silalahi Eskap Nurse. Perlu kami informasikan sekali lagi bahwa materi yang akan disampaikan selama 35 menit. Nanti akan ada diskusi sesi tanya jawab secara panelis dari materi yang keempat, kelima, dan keenam. Menginformasikan lagi kepada hadirin peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan kepada pemateri dengan mengetik di kolom question and answer yang sudah tersedia dengan menuliskan nama lengkap, asal institusi, dan pertanyaan yang ditujukan kepada siapa. Misal nanti pertanyaan kepada nurse Mangatur, maka nanti nama lengkapnya, asal institusi, dan nurse Mangatur. Begitu ya. Jadi biar kita bisa lebih fokus pada pemateri-pemateri yang akan menerima dan atau akan memberikan penjelasan kepada rekan-rekan semuanya. Baik, kita akan menyapa untuk Nurse Mangatur. Selamat pagi. Selamat pagi, Nurse Marda. Ya, selamat pagi, Nurse Mangatur. Ya, selamat pagi, Nurse Marda. Ya, sudah terdengar dengan jelas. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, pagi hari ini saya dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan. Izinkan saya untuk membacakan CV dari Nurse Mangatur terlebih dahulu. Ya, profil dari Nurse Mangatur Tua Silalahi, pendidikan ahli media keperawatan, lulusan dari Akademi Keperawatan Dewi Maya Medan tahun 2014, sarjana keperawatan lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Carolus Jakarta tahun 2018, profesi nurse lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Carolus Jakarta tahun 2019. Perjalanan karir ataupun pekerjaannya tahun 2014 sampai dengan 2018 bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, ditugaskan di kamar operasi. Tahun 2019 sampai dengan sekarang bekerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta, berada di ruangan kamar operasi. Baik, Nurse Mangatur, boleh dimulai untuk materinya, waktunya 35 menit. Ya, terima kasih kepada Nurse Marda yang telah memberikan waktu kepada saya. Untuk sesi ini saya diberikan materi tentang Operating Theater Nurse Responsibility in Cervical Cord Injury Surgery. Slide-nya udah kelihatan, Nurse Marda? Sudah nampak, mungkin bisa di slideshow dulu. Selamat pagi, mohon perhatian. Diberi teman Sudah kelihatan, Nurse Marda? Ditunggu kehadirannya di lantai 3. Ya, Nurse Mangatur sudah terlihat untuk PPT-nya. Ya, terima kasih kepada Nurse Marda. Perkenalkan, nama saya Mangatur Tua Silalahi Eskap Nurse. Saya bekerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di kamar operasi. Untuk sesi ini saya akan membawakan materi tentang Operating Theater Nurse Responsibility in Cervical Injury Surgery. Di sini kita ada melihat gambar tentang anatomi cervical. Jadi sudah dijelasin oleh secara mendalam, secara detail oleh Dr. Aji di pembicara pertama. Tapi kita sebagai perawat di kamar bedah, kita juga harus mengetahui tentang anatomi daripada cervical itu. Mungkin teman-teman
perawat kamar bedah sudah mengetahuinya, dan kita harus dapat mengetahui daripada anatomi servikal ini. Operating Nurse Team for Cervical Cord Injury Surgery. Di kamar bedah itu ada perawat tim yang dibagi atas 4 perawat. Yang pertama itu adalah scrub nurse. Tugas daripada scrub nurse ini yaitu instrumentasi alat steril. Jadi kita harus mengetahui dan menguasai untuk operasi-operasi cervical cord injury ini, instrumen apa aja yang harus disiapkan. Jadi kita harus, supaya pada saat operasi itu kita tidak kekurangan alat yang dibutuhkan untuk jalannya tindakan operasi. Dan setting room ini sangat perlu sekali supaya kelancaran daripada tindakan operasi itu. Yang kedua yaitu circular nurse. Circular nurse ini berperan sebagai untuk pendokumentasian dan fasilitator kebutuhan tim bedah selama operasi. Yang ketiga yaitu EOM nurse, yaitu pemasangan dan monitoring EOM, intra-operating monitoring. Yang keempat yaitu anestesi nurse, yaitu pendampingan anestesi dan monitoring hemodinamik. Untuk EOM nurse dan anestesi nurse nanti akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Pre-operative nursing of operating theater. Jadi pre-operatif ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pre-operatif, intraoperatif, dan post-operatif. Yang pertama yaitu pre-operatif. Di sini tugas perawat kamar bedah itu yang pertama yaitu melakukan follow up pasien. Ini sangat diperlukan supaya kelengkapan yang diperlukan untuk dokumen tindakan operasi tidak menjadi hambatan pada saat pasien sudah di kamar operasi. Yaitu melingkupi SIO, yaitu surat izin operasi, SITA, surat izin untuk anestesi, dan site markingnya, yaitu penandaan untuk lokasi operasinya itu di mana. Dan asesmen prabedah, yaitu sebelum dilakukan tindakan operasi, dokter DPJP ataupun dokter bedahnya sudah menjelaskan kepada keluarga maupun pasien, yaitu langkah-langkah atau tindakan apa yang akan dilakukan. Dan selanjutnya yaitu edukasi pemakaian implan. Ini dijelaskan kepada keluarga pasien dan pasien, karena implan ini akan tertinggal di dalam tubuh pasien. Yang kedua yaitu setting room. Setting room ini akan kita jelaskan, nanti ada gambarnya. Dan untuk persiapan alat, instrumen, dan BMHP. Yang keempat CT scan dan MRI. Di sini setting roomnya kita bisa lihat gambar di sini. Ada mikroskop, yaitu di sebelah kanan daripada meja operasi ada instrumen-instrumen yang sudah steril. Di sini ada siam dan untuk anestesinya ada di sejajar dengan prakolumbal daripada pasien. Ada di sini mesin monopolar, selang suction, ada mesin bor. Jadi settingannya sudah harus disetting sedemikian rupa supaya ketika tindakan operasi berjalan dapat melewati bagian-bagian apa aja untuk kelancaran daripada operasi. Ya, di sini ada, kita lihat instrumennya, apa-apa aja yang harus dipersiapkan untuk tindakan operasi cervical cord injury. Nah, di sini ada kerison. Kerison ini ada berbagai nomor, ada nomor 1, ada nomor 2, nomor 3, sampai dengan nomor 5. Biasanya untuk yang bagian operasi cervical, dia akan memerlukan
kerison yang agak matanya kecil, yaitu kerison 1, 2 maupun 3. Ini ada kuret, ada kanal suction, ada pinset bayonet, ada disektor, ada disektor mikro, ada narhook. Terus ada forceps ataupun biasa dikatakan hernia tang, ada hak, ada gunting jaringan, ada pinset. Di sini kita siapkan biasanya 3, ada bisturi dan komnya ini kita siapkan untuk isinya air, betadin. Untuk persiapan instrumen berikutnya yaitu CCR atau Casper Cervical Retractor. Nah, di sini kita lihat ada blade-nya, yaitu berbagai ukuran ada di sini sesuai dengan ketebalan daripada muskulus daripada pasien tersebut. Dan di sini ada pengukur daripada untuk pemakaian blade nomor berapa nanti akan dipakai. Jadi setelah diukur kita dapat menentukan nomor berapa blade-nya yang akan dipakai. Dan ini handle blade-nya. Di sini ada casparnya untuk retraktornya. Kalau dia di dalam tray, dia terlihat seperti ini. Dia disusun sesuai nomornya dan sudah ada tempatnya masing-masing. Untuk yang CCR ini biasanya dipakai untuk anterior cervical. Untuk yang posterior cervical biasanya dipakai untuk CLR, yaitu Casper Lumbal Retractor. Nah, di sini kita bisa melihat blade-nya juga ada berbagai ukuran, ada casparnya dan pengukurnya juga, ada handle-nya juga di sini. Ini untuk instrumen tambahan daripada anterior cervical. Ini kita dapat lihat di gambar. Di sini ada oval atau drill bit, yaitu untuk memberikan lubang pada vertebranya supaya pinnya itu dapat masuk ke dalam vertebranya itu. Itu ini ada pinnya, ada 2, dan di sini ada handle pinnya. Ini ada kuretnya, ini ada tapernya, ini screwdrivernya. Dan di sini ada handle plate-nya. Ya, ini ada casparnya untuk retraktornya juga. Dan di sini ada bendingnya, yaitu ketika nanti plate-nya sudah mau akan dipakai, diukur dulu ke vertebranya si pasien. Jika memang membutuhkan kelengkungan, dia akan di bending pakai bending ini. Di sini ada untuk pemakaian implannya. Ini nanti akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Ini hanya sekilas aja ya. Untuk anterior cervical plate, ya ini ada plate-nya. Di sini ada berbagai ukuran juga plate-nya. Ada yang 2 hole, ada yang 6 hole, 4 hole. Di sini ada skrunya, di sini juga ada berbagai warna. Dan kalau sudah skrunya dimasukkan ke dalam plate, ini akan dimasukkan melalui lubang-lubangnya ini. Ini untuk instrumen posterior cervical. Tadi kita sudah jelasin yang instrumen anterior cervical. Di sini ada, kita lihat gambar instrumen posterior cervical. Tapi nanti untuk lebih jelasnya kita dapat mendengarkan pembicara untuk selanjutnya untuk lebih detailnya. Ini untuk hanya sepintas saja, kita lihat gambarnya. Itu untuk implan posterior cervical, biasanya dipakai skrunya dalam bentuk seperti ini. Ada gerigi-geriginya dan rootnya. Nah, ini ada yang lurus, ada yang sudah di bending. Ini untuk nutnya. Setelah rootnya dimasukkan ke dalam skrunya ini akan dipakaikan nut supaya rootnya tidak
goyang supaya rootnya menjadi stabil. Dan di sini ada crosslink-nya. Untuk monobipolar counter, kita bisa lihat di gambar, ini ada berbagai ukuran dan berbagai macam. Biasanya kita di operasi surgery code injury itu kita memakai yang bayonet yang ukurannya agak panjang supaya dapat mencapai daripada arteri maupun vena daripada pasien. Ini ada kanul suctionnya. Ini kita pastikan sebelum memakai, kita pastikan bahwa suction ini menyedot supaya pada saat ada perdarahan suction sudah dalam keadaan siap. Ini mikroskop yang kita gunakan di kamar operasi. Sebelum kita gunakan, kita setting dulu nama pasien ke dalam monitor mikroskop ini. Kenapa namanya perlu? Supaya pada saat ada dokter operator meminta datanya, jadi sudah tersimpan dalam mikroskop ini. Konfirmasi untuk posisi lensa untuk asisten, biasanya untuk operasi di cervical itu ada face to face. Jadi dokter operator dengan asisten saling berhadapan. Untuk drapingnya juga kita harus tahu supaya tidak salah dalam membuat draping mikroskop. Setelah mikroskop dipakai, kita jangan lupa untuk merecordnya supaya datanya tersimpan di dalam mikroskop itu. Nah, ini untuk bor. Bor ini dipakai untuk tindakan operasi untuk mengekspos daripada vertebranya maupun diskusnya. Kita di sini ada berbagai macam ukuran. Ada handpiece drill ring 1, ada handpiece drill ring 2, dan handpiece drill ring 3. Biasanya kita pakai yang handpiece drill ring 3. Ini ada pot switch-nya. Ketika kita injak, mata daripada bornya ini akan berputar. Ini ada kabel bornya. Nah, ini untuk persiapan BMHP. Nah, ini yang dipakai dalam sekali pakai untuk habis. Ada preparation and draping. Yang pertama itu yaitu clipper, chlorhexidine 4%, povidone iodide, salep, dan solution. 4, masker steril, skin stapler, with NaCl 0,9%, dan wound dressing. Untuk medisinya, kita pakai dari kain, epinephrine, Beriplast, dan markain. Jadi sebelum insisi, medicine ini akan disuntikkan ke kulit pasien untuk mengurangi rasa nyerinya. Hemostasisnya ya kita pakai bone wax, Pogostan, blood stop, Surgicel, dan Watches. Cannula and others. Yang pertama yaitu Canex suction, NGT, neutral plate, Etis, drap mikroskop, handscoon steril. Setelah operasi pemasangan implan dan perdarahan berhenti, kita akan melakukan penjahitan. Yang dipakai adalah Vicryl 10 cutting, Vicryl 20 cutting, Vicryl 30 cutting, Vicryl 40 cutting, dan Silek 20 cutting. Silek ini dibutuhkan untuk ketika pasien menggunakan drain, jadi kita fiksasi dengan 20 cutting. Bagaimana dengan intraoperatifnya? Di sini yang berperan untuk penerimaan pasien biasanya yaitu perawat sirkuler. Dia akan melakukan identifikasi daripada pasien tersebut. Yang kedua, cek kelengkapan rekam medis. Yaitu yang tadi sebelum pasien diturunkan, sebaiknya kita lakukan follow up dulu apa semua CO, sitanya, dan sermakingnya sudah lengkap. Baru setelah serah terima dengan
perawat ruangan, kita periksa lagi, SIO, SITA, set marking, asesmen prabedah, edukasi pemakanan implan, juga jangan lupa hasil CT scan-nya, MRI-nya ada atau enggak. Biasanya di kita ini sudah dalam bentuk CD. Yang ketiga yaitu pengkajian. Jangan lupa untuk mengkaji fungsi motoriknya, sensorik, dan otonomnya. Setelah yang seperti yang dijelaskan oleh Dr. Aji tadi, banyak gangguan-gangguan yang terjadi, mungkin fungsi motoriknya, sensoriknya, atau otonomnya. Yang keempat yaitu pemindahan pasien. Dan yang kelima yaitu time out. Nah, di sini ini untuk form lembar catatan keperawatan praoperasi. Pada saat serah terima operasi, kita dapat berjalan atau dipandu oleh form ini. Ada tanda-tanda vital, ada status mentalnya, pengobatan saat ini apa aja, alat bantu yang digunakan, operasi sebelumnya dia pernah operasi atau enggak, dan hasil-hasil labnya bisa kita ketahui di sini. Untuk verifikasi pasien, yaitu periksa identitas pasien, ada atau enggak, periksa gelang pasien, IPRI-nya, dan surat pengantar operasi. Jenis dan lokasi pemindahan dipastikan bersama pasien. Untuk masalah bahasa atau komunikasi ada atau enggak, periksa kelengkapan persetujuan pembedahan, periksa kelengkapan persetujuan anestesi, kelengkapan hasil konsultasi. Setelah tindakan operasi dilakukan, kemana pasien akan diantar. Nah, ini untuk site markingnya. Di sini ada gambar daripada manusia. Biasanya di dokter operator itu akan menandai di bagian layar ini untuk cervicalnya. Nah, ini tadi langkah-langkah pemindahan pasien spinal cord injury. Tadi Pak Rizky sudah menjelaskan berapa perawat yang diperlukan dalam pemindahan pasien ini. Mungkin minimal ada 3 orang. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, jelaskan tujuan dan prosedur tindakan keperawatan pada pasien yang terpasang cervical head, collar, ataupun collar neck. Kenapa perlu dijelaskan? Supaya pasien itu dapat mengerti apa yang akan kita lakukan kepadanya. Yang kedua yaitu posisi berangkat dan tempat tidur dalam posisi standar. Artinya posisi standar ini yaitu supaya posisi pasien dalam keadaan supine. Yang ketiga yaitu dekatkan tempat tidur ke berangkat sehingga berdampingan. Tempat tidur dan berangkat dipastikan dalam posisi terkunci. Yang keempat, satu orang berdiri di atas kepala pasien dengan posisi kedua tangan pada bagian klavikula dan skapula pasien. Mempertahankan bagian leher pasien supaya tetap stabil. Yang kelima, satu orang berdiri di samping dada pasien dengan posisi satu tangan di skapula pasien, satu tangan di pinggul pasien. Yang keenam, satu orang berdiri di samping kaki pasien dengan posisi satu tangan di kaki pasien, satu tangan di pinggul pasien. Yang ketujuh, satu orang memasukkan tandu lipat ataupun spinal board saat pasien dibaringkan. Yang kedelapan, memberikan pasien ke arah yang sama secara serentak. Ini tidak boleh yang lain secara tidak serentak karena akan mengakibatkan posisi pasien tidak dalam keadaan sejajar. Dan memasukkan tandu spinal board ke bawah tubuh pasien. Yang ke-9 yaitu mendorong pasien ke perangkat secara serentak. Ini dapat kita lihat gambarnya, tadi sudah dijelaskan. Ini ada tata laksana setelah pasien sudah di kamar operasi. Setelah pasien itu sudah di kamar operasi, peran daripada perawat kamar bedah itu apa aja? Yang pertama yaitu konfirmasi posisi pasien. Ini sangat diperlukan supaya ketika pasien sudah siap di posisi, kita sudah tahu posisi apa yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu siapkan aksesoris pasien. Misalnya apa yang akan disiapkan pada saat aksesoris ini, yaitu ada bantal kambin untuk posisi pasien
ada betadine salep, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, siapkan head clamp dan head pin. Yang keempat yaitu pasang foto CT scan atau MRI di film viewer ataupun buka di komputer kalau sudah menggunakan komputer. Yang kelima yaitu ketika sudah posisi, pastikan pasien sudah terpasang safety belt. Jadi ketika meja operasi mau dimiringkan ke kanan ataupun ke kiri, pasien dalam tidak tergeser oleh kemiringan itu. Jadi terpasang safety belt. Yang keenam yaitu menyiapkan instrumen. Untuk menyiapkan instrumen ini dipastikan pada persiapan tindakan operasi sudah dalam keadaan lengkap dan steril. Yang ketujuh yaitu draping mikroskop. Kita harus mengetahui bagaimana cara mendraping mikroskop supaya tidak ada kesalahan dalam pendrapingan ini. Yang kedelapan yaitu draping pasien. Setelah pasien di draping sudah siap insisi, dokter operator ada di dalam, semua sudah siap. Perawat sirkuler akan melakukan time out. Yang 10, perawat sirkuler akan mendokumentasikan asuhan keperawatan, mendokumentasikan swab penerimaan pasien. Ya, di sini kita perawat kamar bedah jangan lupa untuk memasang foto di film viewer. Kalau tidak ada di komputer, kita bisa pasang di film viewer. Supaya pada saat tindakan operasi berjalan, dokter operator sudah ada kesulitan, dokter operator dapat melihat foto daripada CT scan maupun MRI. Jadi ini sudah siap sebelum tindakan operasi. Ini ada posisinya untuk biasanya posisi pronasi, yaitu posisi untuk tindakan operasi tulang belakang ataupun posterior. Ini yang head pin-nya kita pasang di kepala. Posisinya seperti ini. Ini ada kanbinnya. Di sini juga ada bantal di bawah kakinya. Diusahakan kaki sejajar dengan punggung pasien supaya sirkulasinya harus balik, ininya peredaran darah baik. Ini ada posisi supine, posisi untuk tindakan operasi anterior cervical. Ini diusahakan supaya tidak terjadi tekanan-tekanan pada tubuh pasien. Jadi dialasi dengan bantal ataupun matras. Di sini ada siku-siku daripada tangan pasien. Ini dialasi dengan bantal. Untuk pos operatifnya, di sini setelah pemasangan implan, untuk pasien perawat sirkuler melakukan sign out untuk kelengkapan daripada cek instrumen. Setelah semua lengkap, lakukan swab. Setelah melakukan swab, jangan lupa untuk didokumentasi. Yang kelima yaitu serah terima pasien dengan perawat ruangan pemulihan ataupun recovery. Post operasi. Di sini perawat sirkuler melakukan proses sign out. Perawat sirkuler checklist kelengkapan alat post-op bersama scrub nurse. Serah terima pasien ke ruang berikutnya. Ini ada form sign out, pukul berapa dilakukan sign out. Yang pertama yaitu perawat melakukan konfirmasi secara verbal. Nama prosedur tindakan telah dicatat di form operasi, sudah atau belum? Instrumen kasa dan jarum telah dihitung dengan benar. Spesimen telah diberi label, termasuk stiker nama dan jenis spesimen. Adakah masalah dengan peralatan selama operasi? Dokter operator, dokter anestesi, dan perawat melakukan review masalah utama apa yang harus diperhatikan untuk penyembuhan dan manajemen pasien selanjutnya. Ini ada checklist serah terima pasien pasca operasi. Dapat melihat di sini ada diagnosa, tindakan, riwayat penyakit, tanggal operasi, jenis kelamin. Nah, di sini ada pemakaian drain, dipakai atau enggak, spesimennya yang mau diperiksa ada atau enggak, jaringan atau tulangnya. Untuk
operasi servikal biasanya tidak ada ini. Itu luka operasi baik ada perdarahan enggak, dan pemeriksaan laboratorium terakhir. Tanda vitalnya di kamar operasi berapa? Nanti untuk produk darah, kelengkapan pencitraan, CT scan, MRI, ini semua diserah terimakan dengan perawat pemulihan. Ini dia gambar servikal yang sudah terpasang plate dan lateral mesh. Selesai, terima kasih.